Perkenalkan, nama saya Rexpon Estomi Pandiangan dengan NIM 210203532 dari kelas pajak 21B, jurusan D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Di sini saya akan menceritakan kisah sempitnya sepatuku yang berasal dari buku yang berjudul 30 Paspor di Kelas Sang Profesor. Kisah sempitnya sepatuku ini adalah kisah yang dialami oleh salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Handi Suberlin. Ketika itu dia mengambil kelas mata kuliah pemasaran internasional bersama dengan dosen pengampu Bapak Profesor Rena Kasali. Kemudian Handi dan teman-temannya diberikan tugas oleh profesor untuk tur ke luar negeri dalam jangka waktu sebelum ujian tengah semester, dan dengan syarat masing-masing mahasiswa memilih satu negara tujuan. Dan tujuan profesor memberikan tugas ini agar mahasiswa dapat terjun langsung ke dunia luar dan belajar mandiri di negeri orang. Sontak tugas ini membuat Handi merasa kebingungan karena biaya dari mana untuk berangkat. Namun Handi pun tetap nantinya akan berusaha untuk mencari biayanya. Nah, selanjutnya Handi dan teman-teman memilih negara yang akan dituju. Target Handi adalah negara-negara Asia, karena tentunya untuk pergi ke negara-negara Asia akan memakan biaya yang cukup murah. Ketika Andi memilih Myanmar, ternyata teman Andi yang lainnya sudah memilih negara tersebut. Akhirnya pilihan Andi jatuh kepada negara Bangladesh. Setelah memilih negara tujuan, Handi pun mengurus paspor untuk dikumpulkan kepada Bapak Profesor Rena Kasali. Namun sayangnya Handi terlambat mengumpulkan paspor tersebut kepada profesor karena memiliki kendala dalam mengumpulkan biaya untuk membuat paspor tersebut. Hanya saja beruntung profesor masih memaafkannya dan menyuruh Andi untuk tetaplah berusaha apapun kesulitanmu. Saya tahu, tapi saya ingin kamu tuh berusaha. Begitu ucap profesor. Dengan kata-kata terakhirnya, teman-teman yang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Nah, jadi profesor sangat berharap Handi dapat berangkat tepat waktu sebelum ujian tengah semester. Selanjutnya Handi pun mencari pekerjaan untuk mengumpulkan biaya agar bisa berangkat ke Bangladesh. Andi sudah mendapatkan pekerjaannya, dan setelah dia pikir-pikir, gajinya ternyata tidak cukup untuk biaya ke Bangladesh. Apalagi waktu sebelum ujian tengah semester tinggal sebentar lagi kan, sekitar beberapa minggu lagi. Handi mau tidak mau harus memikirkan bagaimana sih caranya supaya mendapatkan biaya dengan cepat. Keesokan paginya, Handi yang masih merasa bingung dan resah memutuskan untuk melepaskan pikirannya untuk merilekskan suasana hatinya dan mendinginkan isi kepalanya dengan jogging di pagi hari. Handi memakai sepatu joggingnya yang sudah sempit karena dia memiliki satu-satunya sepatu jogging yang sudah sempit. Lalu Andi pun pergi jogging mengitari kampus Universitas Indonesia. Setelah lelah, Andi pun memutuskan untuk kembali ke kontrakannya. Namun dari tadi sebenarnya Andi itu sudah merasakan kesakitan akibat dari sepatunya yang sempit tadi.
Di tengah perjalanan, Andi sontak berhenti karena sangat merasa kesakitan karena kakinya merasakan seperti ada luka karena sepatunya sempit tadi. Namun di situ Andi berpikir, kalau aku tidak melanjutkan perjalananku, maka aku tidak akan sampai. Nah, di sini yang membuat Andi jadi termotivasi. Sesakit apapun keadaan kita, situasi kita, bagaimanapun caranya kita harus sampai ke tujuan kita. Nah, Andi pun melanjutkan perjalanannya dan kembali ke kontrakannya. Besoknya dia memiliki ide untuk mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan. Lalu Andi pun membuat proposal dan mengajukan proposal tersebut ke setiap perusahaan. Namun berapa kali ditolak. Dan pada akhirnya Andi pun mendapatkan sponsor dari perusahaan Telkomsel untuk keberangkatan dia ke Bangladesh. Andi pun sangat senang dan bersyukur tidak sia-sia usaha dia selama ini. Setelah itu Andi pun packing untuk berangkat besok pagi ke Bangladesh. Andi lalu berangkat ke Bangladesh, dan sesampainya di Bangladesh, Andi melihat suasana kota. Sebelumnya Andi ini pergi ke ibu kota Bangladesh yang ibu kotanya namanya kota Dhaka. Andi melihat suasana lalu lintas di kota Dhaka sangat riuh, panas, berdebu, penuh asap kendaraan. Setiap kendaraan selalu ingin mendahului, tidak peduli orang-orang yang ingin menyeberang. Suasana tersebut membuat dia berpikir seperti mirip dengan negara India. Padahal Bangladesh ini merupakan negara yang merdeka dari Pakistan pada tahun 1971. Dan bahkan Bangladesh ini memiliki kesamaan dengan Indonesia dari iklim sampai ekosistemnya. Andi pun mencoba melihat Google untuk mencari destinasi-destinasi yang ada di kota Dhaka, Bangladesh. Namun bukannya mendapatkan destinasi yang bagus, dia malah mendapatkan berita buruk tentang itu. Di dalam hati Andi berkata, apakah aku salah pilih negara? Atau entah mengapa aku memilih negara ini? Sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan kenekatan yang membuat Andi merasa khawatir, namun sedikit tertantang. Andi sangat penasaran, apa sih tujuan Bapak Profesor Renak Kasali memberikan tugas ini kepada dia dan teman-temannya. Dan akhirnya pun dia memutuskan untuk mengitari kota dengan berjalan kaki, karena dia setiap berjumpa dengan orang Bangladesh rata-rata tidak bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu Andi pun takut kalau misalnya dia tersesat, dan biar lebih menghemat biaya juga, tidak memakai angkutan umum. Akhirnya Andi pun menemukan penginapan di kota Dhaka, dan ia pun menginap untuk melanjutkan perjalanannya besok paginya. Lalu setelah keesokan harinya, Andi pun pergi ke masjid terdekat yang bernama Masjid Ka'rail. Masjid Ka'rail ini adalah masjid yang pembangunannya belum selesai. Namun di situ Andi bertemu dengan
orang-orang, khususnya laki-laki dari berbagai negara. Di situ orang-orang yang datang dari berbagai negara tujuannya adalah untuk belajar agama. Nah, bersyukur Andi bertemu dengan salah satu orang yang belajar di situ yang berasal dari Indonesia. Andi pun mengobrol tentang orang tersebut, soal Bangladesh. Akhirnya dia bisa berjumpa dengan orang Indonesia. Setelah itu Andi pun memutuskan kembali ke penginapannya karena dia besok akan check out dan melanjutkan perjalanannya lagi mengitari kota Dhaka, Bangladesh. Keesokan paginya dia pun check out dengan membayar biaya penginapannya per malam itu sekitar 12.000 taka. Nah, taka ini merupakan mata uang di negara Bangladesh. 12.000 taka jika dirupiahkan itu sama dengan 300 ribuan. Berarti biaya penginapan Andi ini 300 ribuan per malam. Setelah itu Andi pun melanjutkan perjalanannya menyusuri kota Dhaka, Bangladesh. Dan dia bertemu dengan supir riksau bernama Hafiz. Nah, riksau ini adalah angkutan umum yang sangat unik di negara Bangladesh yang dapat bergerak secara fleksibel karena dia bentuknya memang kecil. Kalau di Indonesia itu punya baja, nah kalau di Bangladesh ini punya riksau. Hafiz pun bertanya kepada Andi dan dia kaget. Hafiz ini bisa berbahasa Inggris karena rata-rata yang Andi temui orang-orang Bangladesh ini sangat sulit sekali berbahasa Inggris. Nah, bersyukur dia bertemu dengan Hafiz yang pintar berbahasa Inggris. Lalu Andi pun menceritakan kenapa dia bisa di negara ini, tujuan dia kesini ngapain. Nah, Hafiz pun dengan berbaik hati menolong Andi dan mengajak Andi untuk mengitari kota dan mengunjungi setiap destinasi wisata yang ada di kota Dhaka, Bangladesh. Destinasi wisata yang mereka kunjungi adalah pertama Benteng Lakbah, yang kedua masjid tua yang berusia ribuan tahun yang lalu, dan yang terakhir itu adalah Museum Pink Palace atau Monumen Merah Jambu. Nah, Monumen Merah Jambu ini, merah jambu itu melambangkan bagi orang Bangladesh adalah perjuangan, pahlawan. Ini mengingatkan Bangladesh kepada sejarah bagaimana bisa Bangladesh ini merdeka dari negara Pakistan pada tahun 1971, dan salah satu tokoh kemerdekaan negara Bangladesh adalah Syekh Mujibur Rahman. Setelah mengunjungi berbagai wisata dan mengitari setiap sudut kota, Andi dan Hafiz pun menuju kembali ke rumah Hafiz, dan Hafiz pun menawar tempat tinggal kepada Andi untuk sementara karena Andi tadi udah cerita bahwasanya dia besok akan kembali ke Indonesia, dan Andi pun sangat senang dapat diberikan tumpangan untuk tinggal sementara supaya besoknya nanti dia bisa kembali ke Indonesia. Nah, keesokan harinya Andi pun diantar oleh Hafiz ke Bandara Hazrat Shah Jalal. Andi pun berpamitan kepada Hafiz. Andi sangat berterima kasih banyak kepada Hafiz karena sudah mengenalkan negara Bangladesh, mengenal
setiap bangunan-bangunannya, mengenal orang-orangnya, mengenal sejarahnya. Dan sekali lagi Andi pun sangat berterima kasih banyak kepada Hafiz, dia bisa bertemu dengan orang sebaik Hafiz di negara Bangladesh. Dan akhirnya Andi pun kembali ke Indonesia dan sampai ke Indonesia dengan selamat. Nah, pelajaran yang didapat oleh Andi adalah jika banyak warga Indonesia yang masih mengeluh tentang negeri surga ini, mereka harus pergi ke tempat yang lebih membuat mereka mengeluh. Salah satunya Andi sendiri sudah mengalami. Seburuk-buruknya keadaan di Indonesia, lebih buruk lagi keadaan di negara Bangladesh. Indonesia masih ada rata-rata kota-kota yang bersih, memiliki hutan. Namun di Bangladesh lebih parah kotanya. Nah, pendapat saya dan hal yang dapat dipelajari adalah bersyukur itu memiliki makna yang luas. Bersyukur itu membuat kita supaya tidak mudah mengeluh akan setiap situasi yang terjadi pada kita. Nah, negara yang sangat ingin saya kunjungi kalau saya menjadi Andi adalah Kanada, karena Kanada itu memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Salah satunya air terjun Niagara. Belum lagi Kanada ini negara yang jarang sekali muncul di televisi. Saya sangat penasaran mengunjungi negara Kanada. Sekian dari resume saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.